datang, wahai para undangan yang jauh dekat, biar pada senang. Banyak seni Betawi nggak ketahuan, kita kumpul biar banyak pengetahuan. Budaya Betawi yang kita sayang, jangan pada apa gak keurusan. Kenalin budaya ke semua orang, biar seni Betawi jadi berkembang.
Tyson. Tyson. Keren kan? Bukan keren lagi. Baru nih Bang ini. Oh iya dong, yang mancung dikit ini. Ini gula. Hah? Import dulunya nih. Oh iya. Apa ekspor? Import. Dari Australia. Waduh. Jauh banget. Tyson nih Bang Andi nih. Bang Andi apa nih? Karen. Ah, Karen. Kerensa. Karensa. Nah. Perasaan gua kenal Bang Andi. Langsung Bener. aja. Ini Karen kalau nggak salah yang peduli sama budaya Betawi, khususnya pokoknya dia senang sama alat ini Betawi. Budaya Betawi. Iya, Dia selalu belajar kan kalau nggak salah lu pernah ngikut ya? Iya. Oh benar. Ini. Makanya dia pengen kemari, pengen ngeliat sanggar yang ada di mari Bang Haji. Oh gitu. Iya nih. Makanya Bang Adi saya undang juga nih. Kita ke sanggar ini nih. Gamang Kromong. Gamang Kromong. Cahaya Cahaya subur. Iya. Cahaya subur. Boleh masuk? Bang Haji ntar kalau bisa kita nyanyi. Ayo. Tapi Be, Jadi. bentar Be, sapa dulu nih Be sebelum masuk. Oh, Kalian iya. teman-teman di rumah kan pengen tahu nih Be. Coba siapa deh coba. Oke, sapa ya. Hai guys, kembali lagi nih sama saya Mega Suryanti. Hari ini Yayasan Benyamin Sueb dan juga Benz Radio, dan saya ditemani dengan Bang Haji Beno dari, Yayasan Benyamin Sueb. dan ada Bang Andi dari mana nih Bang Hah? Andi? Dari mana ya? Andi Sueb ini vokalis Biang Kerok Band. Ya termasuk kita juga yang sering ngelestariin, ngembangin budaya Betawi. Wah ini nih Bang Andi nih, Gitu. bener yang suka Makanya bawa kita lagu. demen banget, Bang Haji ngundang Iya. ke sanggar-sanggar. Ah, gue pengen lihat tadinya. Padahal mentang-mentang ente bawa Tyson baru ya. Iya dong. Ente bawa Tyson juga. Jangan ngiri ya. Gak ada yang punya kayak ini. Ya. Dan juga ditemani sama Kerensa. Kerensa. Jadi hari ini kita berkunjung ke salah satu sanggar, di mana sanggarnya ini mengajarkan tentang Gamang Kromong. Nah, di mana nih Be? Ayo kita masuk aja yuk kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji. Bang Andi sehat nih? Alhamdulillah. Bang Oh, Mo. iya. Lupa mulu nih Bang Mo nih Bang. Bang Haji. Bang Haji namanya Bang Haji. Iya. Iya nih Bang nih, aneh bawa Bang Andi nih. Iya, Bang Andi. Lihat abang latihan. Wah, itu kebetulan banget ini kita. Emang kebetulan Bang Haji. Iya. Jatahnya sekarang emang anak-anak lagi pada latihan. Iya, makanya aneh bawa Bang Andi, tapi nggak tahu di sebelahnya Bang Andi. Biar Bang Andi yang kenalin tuh. Wah, ini Tyson gue. Ngomong-ngomong dari Keren mana dikit nih? kan? Yang hidungnya mancung. Oh, yang hidungnya mancung, iya bisa aja. Kenalan deh. Bisa banget. Ini pakai bahasa apa ya? Wah, dia bisa bahasa Betawi loh. Oh, yang benar. Coba tes. Apa kabar, Po? Baik. Nah, coba itu. Mumpung lagi di dalam lagi pada latihan, udah kita ajak deh. Iya Bang. Nah, jadi. Ayo, Bang, ayo, Bang. Bang, ayo, Bang. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di Sanggar Cahaya Subur nih, dan kita ditemani langsung sama Bang Mu dan juga Bang Haji. Nah, mungkin untuk Karensa nih, ada nggak nih yang mau ditanyain dulu sebelum kita lebih lama di sini mainnya? Oh iya, banyak sekali saya mau tanya karena saya sangat-sangat senang musik Betawi. Tapi kalau saya dengar, sebenarnya mau tanya, ini berapa lama kamu main dan kelompok ini siapa? Boleh ceritain? Oh, baru Berdirinya mungkin ya. berdirinya Iya, sanggar ini. Iya. iya. Berdirinya sanggar ini dari tahun 1983. 83. Oh, Dulu yang diriin siapa? Dulu yang Almarhum. Almarhum Babe. Babe. Namanya siapa Babe? Babe Samanti. Bapak Babe Samanti. Iya, atau biasa dipanggil ininya Bapak Katel. Bapak Kartel. Di daerah mana nih? Ini Bang. Ini daerah Depok Timur. Depok Timur. Ya, kalau tahu di Depok Timur di tepatnya Tepatnya di Kelurahan Abadi Jaya. Kelurahan Abadi Jaya. Jadi kangarnya Abang di alamatnya di tadi yang disebutin ya. Iya, di benar. Timur ya. Tahun berapa? 1983. 1983. Nah, hitung aja deh tuh. Sudah 40 tahun ya? 40 tahun ya. 40 tahun. Jadi Jadi ini kamu keturunan berapa? Saya keturunan yang ngurusin ini ya baru pertama saya doang. Aha. Jadi belum ada yang ini dulu pernah nyoba abang atau siapa saudara itu ternyata
nggak ada yang apa namanya ya, nggak ada yang tertarik banget untuk alat musik ini. Jadi kenapa saya ditunjuk sebagai ini, karena waktu itu kan bapak meninggal pada tahun 2010 kemarin gitu. Jadinya semuanya diserahin karena saya bisa main ini, jadi semua alat ini dan sanggar ini diserahin sama saya. Wah, tanggung jawab besar Jadi buat jadi budaya pemimpin Betawi ya. Oke. Jadi Bang Mul, kalau boleh tahu nih Gambang Kromong ini personilnya berapa orang nih Bang? Ini Gambang Kromong personil sekitar 15 orang. 15 orang Bang ya? Itu berikut sama penyanyi. Berikut sama penyanyi. Berarti Abang ya punya tanggung jawab pada personil semua nih. Iya, 15 orang Jadi itu. pimpinannya langsung mall. Iya. Boleh nggak sih Bang diliatin penampilannya nih? Penasaran kan kita juga pengen tahu nih. Oh, penampilannya. Sama teman-teman juga mungkin penasaran kali. Gimana sih penampilannya Harus gitu? kita kasih tahu Bang Nah. Mul. Bentar, kita pengen lihat nih, mana Karen sana jauh-jauh nih ini dari Australia. Australia. Iya. Lu tesnya Bang Ami tuh. Gua mau kosin dia berapa dong? Tahu makanya nggak ketutup kalau nggak abang sini. Tapi nggak begitu juga Bang Haji. Iya. Karena Kevin ini juga guru di mari. Oh, dia ada di Indonesia ini guru ngajar seni atau apa? Karen boleh. Mengajar sastra Inggris, Oh. tapi juga sedikit kesenian. Oh, Mantap. tapi ya Karen ini peduli dengan budaya Betawi, dia pengen tahu dengan budaya Betawi ya Karen ya. Oke, jangan ini dong kita mau lihat nih. Jadi jangan lama-lama nih langsung aja. Iya, oke, siap, Penasaran Bang. nih pasti Kita- temen juga penasaran tahu. Baiklah, Oke. kita saksikan penampilan kita yang pertama. Lagunya apa nih pertama nih? Hah? Lagu pertama apa? Lagu pertama itu Pobin Kong Jilo. Oh, Wih, Artinya apa? Hah? Ini bahasa Betawi. Itu bahasa dari Cina. Karena kan Gambang Kromong itu nggak luput dari orang Cina. Jadi Jadi- memang alat musik ini ada pergabungan antara musik Tionghoa dengan musik Indonesia. Seperti Dari- itu. Dari mana saja ada nuansa dari Kalau budaya Chinesnya biasanya yang kita mainkan itu tehian, alat gesek. Iya. Tehian. Nah, ini contohnya nih. Ini namanya apa nih? Itu Kongayan. kongayan. Oh, Kirain ayam. Jadi pengayan. Itu yang tadi disebut TR itu yang gimana tuh? Itu ada tiga soalnya, ada Kongayan, ada Tehian, ada Suko. Oh. Ini ungkongnya. Iya, ini ungkongnya nih. Ungkongnya gitu. Tapi Udah. ini saya lihat cuma ada dua tali senar ya. Iya. Lebih dari dua nada atau gimana? Lebih Gimana dari caranya? lebih dari dua nada, dia sama seperti model RU. Oh, Bang Mul, mungkin dia pengen dengar kali. Iya. Ini lihat gimana ini? Nanti Cara Oke, mainnya, ya. Cara ngegosoknya. Cara ngegosoknya, baiklah. Ini kita saksiin aja bareng-bareng di lagu Pobin Kong Jilo. Iya. Oke. Oke.
bukan dia apa Babang? Iya, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada para bapak dan ibu guru pendamping SMK Negeri 27 Jakarta dan teman-teman di Roadshow Pesona Seni Budaya Betawi untuk Indonesia 2020 bersama Yayasan Benyamin Suaib. Selamat datang untuk Ibu Yana dan Bapak Kismawan, Guru Seni Budaya, Bapak Radiansyah, Bapak Mazur Ahmad, Bapak Bambang, Ibu Maiwan, Ibu RR Dewi Pujaningrum, Ibu Rosdiana, Ibu Nur Afifah, dan Bapak Evan Septiawan. Selamat datang Bapak dan Ibu guru pendamping dari SMK Negeri 27 Jakarta. Dengan tema hari ini adalah Gambang Kromong, seputaran Gambang Kromong. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya, tanyalah seputaran Gambang Kromong. Ya, gimana nih Be? Tadi kita ini ya, Ya, lihat sudah ya, menyaksikan. cuplikan-cuplikannya. Ya, mungkin nanti dari narasumber pimpinan Sanggar Saya Subur ya bisa menjelaskan barang nanti ada pertanyaan. Tapi sebelum ada pertanyaan mungkin kita dulu kali ya Bang. Iya, Bang Andi ya. boleh tuh. Kita nanya mungkin Bang Andi nih yang lebih pengalaman nih. Bang Andi ini nih benar-benar dia nih penyanyi gambang juga. Ya, penyanyi biang kerok juga. Kalau saya nyanyi gambang memang khusus lagu-lagu gambang modern nih Pak. Modern ya. Khususnya yang biasa dibawain almarhum Babe Haji Benyamin Sueb. Oh gitu. Gitu. Ini Bang Andi nih kita yang Benyamin. Kebenaran diajak ke Sanggar Cahaya Subur. Oh, gitu. Wah, kita juga kan pengen tahu. Dia suka bawain nggak lagu-lagu modern, lagu-lagu Benyamin tuh. Perlu kita tanya tuh. Perlu kita tanya ke Iya. pimpinannya, gitu. Jadi kalau saya emang setiap berdiri di atas panggung tuh nggak lain nyanyinya lagu-lagu Babe Benyamin. Oh gitu. Iya, mau yang saya berdiri di depan musik gambang kromong maupun di band ya itu tetap kan Babe lagu-lagunya bervariasi. Jadi Babe itu Benyamin ya yang abang sering bawain kan Babe kan kontemporer. Nah sebenarnya kita datang nih di Cahaya Subur nih. Kan ya dia ada etniknya ya, ada maksudnya nggak kontemporer aja dia bisa bawain lagu-lagu yang klasik ya. Iya, jadi kan biasanya kan gambang kromong identiknya sama lagu-lagu klasik tempo dulu gitu. Tapi kemungkinan juga ngebawain lagu-lagu modernnya gitu. Nah sekarang kita tanya nih sama ini pimpinannya. Nah terus nih ngomong-ngomong tentang gambang kromong nih ya. Ini yang gue sering ngamatin. Kalau di awal kadang-kadang mau gambang kromong mau lenong itu selalu ada musik Kobin Kongjilok ya. Benar. Nah, Kobin Kongjilok itu namanya Kobin Kongjilok. Nah, gitu ya. Pemirsa juga pengen tahu gitu ya. ya. Seperti tadi kan tuh yang kita tayangin tuh ya kan Kobin Kongjilok tuh. Itu emang durasinya panjang apa pendek gitu. Ya, kenapa tuh selalu pasti deh tuh ya teman-teman gambang gitu ngebawain itu di awal maupun di gambang maupun di lenong. Gitu. Karena gini, lagu Kobin Kongjilok itu memang di tradisi Betawi khususnya gambang kromong dan lenong itu memang kalau bisa disebut itu sebagai umpak. Umpak tuh. Umpak itu awal mula pembukaan. Harus umpaknya mau gambang kromong, mau lenong itu memang umpaknya lagu itu. Sebenarnya bukan cuma lagu Kobin Kongjilok doang. Sebenarnya banyak pobin-pobin yang lain. Ada pobin Popantau, ada pobin Puasilitan. Sebenarnya itu masih banyak tuh pobin-pobin yang lainnya tuh yang mesti sebagai umpaknya gambang kromong dan lenong. Cuman karena udah udah banyak yang lupa segala macam gitu kan, karena yang sering banget dibawain yang bener-bener totalitas umpaknya itu Kobin Kongjilok gitu. Yang sering dibawainnya itu Pak ya.
Tapi ya tidak menutup kemungkinan tetap yang selain Kobin itu juga tetap dibawa juga. Dibawain juga. Supaya jangan hilang begitu aja bang. Benar. Nah semestinya ya ini PR-nya abang atau tanggung jawab abang yang bisa jangan sampai punah karena takutnya juga mereka saking keasikan selain apa sanggar abang ntar dia pakai Kobin Pujulok semua tapi yang lainnya hilang. Bisa terlena gitu. Iya. Terus mungkin nanti nih ada pertanyaan nggak? Mungkin mau ngingetin lagi buat teman-teman, kita sedang membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung aja, bisa tanya di room chat atau di Q&A yang udah disediakan di Zoom meeting ini ya. Kita tunggu. Dan bagi 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah nih. Wih, apa nih Be? Hadiahnya nih Be? Dapat kaos ya, t-shirt ya. T-shirt. Dari Yayasan Benyamin Benyamin Suhaib Suhaib. ya. Makanya jangan khawatir bahwa nggak usah perlu ngambil datang nanti dianterin dengan yang penting alamatnya yang jelas. Iya, yang penting alamatnya Tapi jelas. itu diseleksi ya. Iya, diseleksi. pertanyaannya. Penanya terbaik itu akan mendapatkan hadiah itu Yang ya. berbobot lah. Benar. Iya. Jadi kita tunggu pertanyaan dari teman-teman semua ya di Q&A atau bisa di room chat, oke? Nah, tadi kan mau tentang Kobin Ponjilok tuh ya, Kobin Ponjilok. Memang banyak males-males lainnya ya. Iya, banyak atau kalau mamanya Gambang Kromong mau tampil itu Bang Haji ya, suka banyak males-malesnya tuh. Oh gitu bang ya? Iya. Ada mars-mars. Banyak males-males segala macam dah tuh yang kita pernah ini. Karena kalau gua tampil di Gambang Kromong itu setelah lagu-lagu klasik nampil, iya setelah lagu-lagu klasik nampil, baru lagu-lagu modern saya nampil tuh Bang Haji gitu. Yang duluan yang utamanya ya lagu-lagu klasik, Ya. klasik tempo dulu. Yang selalu pembukaannya, namanya itu klasik gitu ya bang. Baru kesananya modern gitu. Nah ngomong-ngomong di Sanggar Cahaya Subur, suka bawain nggak tuh lagu-lagu almarhum Babe Benyamin? Suka banget. Itu emang benar kata Bang Andi, itu susunannya memang dari lagu klasik kita menuju ke lagu modern seperti halnya lagu-lagu almarhum Babe Benyamin. Iya, awalnya gua belum pernah ngerasain di Gambang Kromong lu nih. Mungkin juga gini bang, kan bisa jadi nih Bang Mul ya, bukan lagu almarhum Babe Benyamin aja. Lagu-lagu yang lagi hit mungkin dari mancanegara yang digandrungi sama kaula muda mungkin bisa kali ya bisa ilustrasi dengan alat Gambang Kromong gitu loh. Bener banget gitu ya mungkin bisa. Nah makanya jadi Gambang Kromong juga dalam pengertian nggak ketinggalan lah. Iya Gitu. betul. Biar gimana tetap mengikuti zaman tapi rule-nya tetap ada pakemnya. Itu makanya dibilang awalnya apa yang klasiknya itu pasti ada di pembukaan di awal. Ya benar Bang. Jadi buat pengembangan di seni budaya ya khususnya Gambang Kromong, kita kan harus ada pengembangan gitu. Iya, pengembangan. Nggak hanya itu melulu gitu. Kalau itu melulu orang nanti bisa ini gitu jenuh lah gitu. Iya. Apalagi kalau kita udah di panggung ditonton orang banyak ya, gitu kan mungkin itu lagu-lagu bervariasi gitu. Bervariasi, mau lagu pop akhirnya jadi langgamin Gambang kan gitu, mau lagu keroncong dilanggamin Gambang, bisa tuh Bang ya? Bisa, mau lagu-lagu barat, bisa gitu, asal kita ada kemauan. Nah inilah pengembangan budaya, pengembangan kesenian. Jadi jangan hanya monoton itu melulu kan gitu. Tapi ingat bukannya kita artinya mau keluar dari batas. Bukan. Kita ngeliat zamannya Bang ya. Betul. Yang penting rule-nya, pakem-pakemnya tetap kita harus ada. Ya, pakem-pakemnya dari musik Gambang Kromong tersebut gitu. Iya. Kadang-kadang begini kan Bang ya, kalau udah di atas panggung kita orang tuh disuguhin hanya gambang mulu, dari penonton segi penonton lain yang suka ini ya mau gitu, suka ini dong harus minta lagu dangdut dong, kita dangdutin Gambang, gitu. Jadi bisa musik Gambang Kromong ini bisa kita iniin, mau lagu dangdut mau lagu apa aja bisa gitu. Apalagi yang penting ketekunan kita dalam hal
berlatih. Benar. Latihan kita itu harus betul. Jadi itu buat pangsa pasar kita ke depan. Oke, mungkin dari buat pemirsa bahwa kalau pengen bertanya dulu tentang bukan ininya Sanggar Tersebut udah tanya ya, apa lahirnya, terbentuknya, gitu loh. Ntar bisa langsung Bang ini ya sekilas saya mau tanya. Silakan mau nanya gimana apa aja tentang Gambang Kromong ya. Nih Bang, mungkin Mega dulu kali tanya ya. Apa sih Bang uniknya Gambang Kromong ini? Uniknya? Iya. Uniknya Gambang Kromong itu dari segi musik. Apa tuh? Kenapa? Karena musik Gambang Kromong kan pentatonis. Itu kenapa uniknya dia pentatonis itu bisa membawakan lagu-lagu yang bernada diatonis. Itu uniknya. Kita bisa main di jazz, bisa main di pop, kita bisa main di Melayu apa segala macam. Itu uniknya Gambang Kromong yaitu di situ. Jadi alat lain belum tentu bisa gitu. Belum tentu bisa. Oh, jadi Gambang Kromong siap mau bikin jazz juga bisa. Rock juga pun bisa. Apalagi rock ya. Nah itu paling banyak biasanya berapa sih Bang Gambang Kromong itu? Apanya? Alat musiknya yang dimainkan. Itu originalnya itu ada gambang, khususnya ada kromong, ada kongayan, ada teyan, ada sukong, ada gendang, ada gong, ada kecrek, terus ada ningnong, ada klenengan. Itu kurang lebihnya ada 10. Oh, banyak juga. Ini sama ini Bang kalau nggak salah ada perbedaan nih Bang. Gambang Kromong sama apa itu rebabnya ya beda ya. Kan ini teyan. Alat geseknya beda. Beda. Dari Gambang Kromong sama topeng tuh beda tuh. Beda. Saya tahu aja tuh jangan ngeliat karena digosok tuh. Oh itu teyan ya. Teyan padahal bukan teyan. Jadi beda. Gambang Kromong teyan. Kalau topeng rebab. Nah itu apa tuh Bang yang bisa yang membedakan si kongahyan sama si rebab ini? Oh, si kongayan sama rebab. Iya. Itu memang dari segi tekstur bentuknya aja udah beda gitu. Terus dari cara mainnya pun udah beda. Karena kalau rebab Betawi khususnya kan, itu dia jarinya begini. Dia karena di senarnya itu di sini di tengah. Di jari tengah dia begitu tuh. Kalau tehian itu di jari sini. Dari ujung jari. Gitu. Dari geseknya juga beda. Kalau kongayan itu misalnya 2 senar begini. Kalau kongayan di dalam, kalau rebab di luar geseknya. Itu yang membedakan. Bedanya tuh ya. Ya, Abang None kalau mau tanya-tanya silakan deh. Apa lagi nih? Ada lagi nih Bang mau tanya dari teman kita namanya Anggra Oktaviani Firdianto. Maaf saya mau bertanya kenapa Gambang Kromong bisa dianggap atau disebut sebagai perpaduan budaya antara Indonesia dan Cina? Apa ada sejarahnya? Terima kasih. Memang kenapa disebut pembauran budaya Cina juga? Itu memang dari abad 19 itu memang masuknya Cina ke Indonesia itu membawa alat musik yaitu kongayan, tehian, sukong, samian dan jihian. Itu dari Cina Bang ya? Itu dari Cina, originalnya. Asalnya dari Cina. Karena kenapa mereka kalau di Cina asli kan itu erhu bentuknya si ini bawahnya tuh beda. Dia kayu, kalau di Indonesia kan batok. Batok kelapa ya. Batok kelapa. Kenapa mereka pakai batok kelapa? Karena mereka susah mendapatkan kayu di pesisir pantai. Oh, si orang Cinanya orang ini. Cinanya. Jadi ya, dia buat apa bahan bakunya tetap diambil dari Indonesia ya. Indonesia juga. Bukan dari sana, dari Cina. Terbuatlah karena dulu mungkin ini Bang. Berlabuhnya karena di Sunda kelapa kan. Itu banyak pohon kelapa di situ Jadi timbul inspirasi bahwa ini pengganti kayu ya batok kelapa. Benar. Mungkin gitu kali ya. Benar banget. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, kan terus ada orang Cina yang menikah sama pribumi kan tuh. Nah, di Betawi ini ada alat Gambang Kromong. Itu bener-bener tok gambang sama kromong. Sama gong enggak, Bang? Enggak sebenarnya. Itu ada cuman ada alat gambang sama kromong. Nah, disatukanlah
kesenian dia sama kesenian Betawi ini gitu. Jadi dipaduin sama dia bahwa pentatonis dan diatonis itu enak kalau dipaduin gitu. Karena kan kalau gambang kromong cuma 5 nada dia, do re mi sol la doang. Do re mi sol la. Karena kalau kongayan itu semua nada do re mi fa sol la si do dia ada. Dia dipaduin lah. Si gambang kromong dibuat ritme, nah si kongayan ini dibuat melodinya. Jadi dipaduin sama dia sampai sekarang dah. Oh gitu ya Bang ya. Terus ya mungkin ada tambah lagi sampai ya maaf ini mungkin ada timbul bass, ada melodi. Ya itu udah kemarian Bang ya. Udah kemarian itu udah dimodernin gitu. Ya mungkin ada pertanyaan lagi gimana? Ini belum ada. Nah, kalau nggak ada, ya kita lihat ya nanti tayangan lagi ya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Silakan aja bertanya mengenai tentang gambang kromong. Kita lihat yuk. Bagus banget nih penampilannya. Kira-kira Reza, ada nggak nih yang mau ditanya lagi dari yang tadi udah dimainin? Iya ada. Aku lihat ini seperti saya pernah lihat di Sumatera atau di Jawa. Ini di mana bisa ceritain sedikit sejarah ala ini nih? Karena ini dipakai musik barat juga. Ini yang dua ini benar-benar mungkin sejarahnya kali Bang. Oke, sejarahnya gambang kromong ini dulu memang nggak luput perpaduan dari nuansa Cina ya, gitu. Budaya Betawi tetap nggak masuk dari budaya Cina. Iya benar. Seperti kalau kita lihat kan pembauran budaya Cina atau Tiongkok itu kan dari alat musik ini. Gitu. Ini ada 3 motif, dia ada kongayan, ada tarian, ada sukong. Nah yang membawa alat musik ini orang Cina ke sini. Nah dan kita punya gambang sama kromong. Gitu. Jadinya karena pribumi ada yang misal menikah sama orang Cina, sampai orang Cina pindah ke sini sudah menikah dan mereka istilahnya menggabungkan 2 alat musik itu sebagai alat musik tradisi Betawi. Jadilah namanya gambang kromong. Tadinya tuh Betawi itu hanya punya gambang aja. Gambang sama kromong. Iya. Belum masuknya ini. Belum. Tekian atau itu belum masuk. Nah, dengan masuknya budaya Tiongkok, dengan ininya tekian atau jadilah gambang kromong. Tapi maaf, yang mana gambang, yang mana kromong? Heron yang jelas sih, Heron ini tadi maksudnya pengen tahu yang gambang itu yang mana, kromong yang mana. Karena saya kira gambang kromong itu semuanya, termasuk penyanyi. Nah, kenapa dinamain gambang kromong? Karena ada alat musiknya. Yang ini gambang, nah yang itu kromong. Gitu. Ini kromong. Nah itu, yang itu gendang. Nah Reza, iya mau nyobain main ini. Mungkin nanti aja kali ya. Kita bisa ini khusus atau mbaknya Parifat lebih lanjut nanti setelah acara ini. Harus dong. Jadi jangan cuma hanya perkenalan tahu alat musiknya aja, tapi harus bisa belajar. Mumpung kita lagi di sanggar gitu. Buat pemirsa bahwa Reza ini sangat peduli dengan budaya Betawi, khususnya alat-alat Betawi ini yang dia pengen tahu. Nah, jadi nanti mungkin setelah acara ini pasti dia kepengen private kalau ada. Ya, kan saya? Iya, ingin private. Ya. Jadi mungkin pemirsa mau dia ikutan ya, nanti silakan bisa ke sanggar Bang Mul. Siapa lagi yang Nah ini abang, kira-kira abis ini ada lagi nggak nih pertunjukan atau penampilan apa gitu? Ada. Apa tuh? Itu kita membawakan lagu barat. Oh ya? Lagu barat. Maksudnya apa Bang? Pengen tahu nih. Nah, berarti kan udah gambang kromong dimasukin unsur lagu barat, berarti kan ada kolaborasi nih Bang? Iya benar, ada kolaborasi. Kenapa kita bawain lagu barat? Karena istilahnya dengan tradisi Betawi kita nggak boleh ketinggalan zaman. Makanya kita istilahnya biar tahu orang-orang bahwa musik Betawi itu nggak cuma bisa musik Betawi aja. Jadi bukan hanya orang tuh kenalnya musik gambang kromong bukan hanya di kampung-kampung aja, tapi go internasional juga bisa gitu. Dan juga membawakan
musik lagu-lagunya itu juga bukannya hanya cuman lagu daerah Betawi aja, lagu-lagu khusus Betawi, tapi lagu-lagu Barat, lagu-lagu Cina, keroncong dan lain sebagainya juga bisa begitu. Berarti pokoknya nanti kita pas kita bahas lebih lanjut ya. Betul, betul Bang Haji. Karena durasinya nanti takut ini nih panjangan nih. Jadi intinya Mega, Betawi ini pokoknya tidak keluar dari pakemnya. Tidak keluar dari pakemnya, tetap benang merahnya tetap ada. Kenapa itu dimasukin unsur barat-barat? Karena melihat zaman. Mungkin seperti itu. Nah, supaya bisa diterima oleh kaulah sekarang, tapi tetap role-nya benang merahnya ada. Mungkin seperti itu. Benar. Seperti itu, tapi saya mau tambah sedikit. Saya terasa memang ada toleransi, ada dari budayanya sendiri sepertinya sangat terbuka. Terima ini alat musik baru, terima ini. Jadi lalu terima nuansa. Tadi saya lihat ada Jimi Hendrix, ya. Jadi ya sepertinya bisa menerima. Apakah itu benar atau cuma mengikut zamannya? Oh, emang itu benar, kita terima. Istilahnya memang benar-benar kita terbuka dengan apa adanya. Kita memang istilahnya nggak mau inilah, biarpun tradisi kita harus ngikutin zaman. Jadi sekarang Bang kita lihat dulu nih Iya benar, penasaran aja teman-teman juga penasaran. Namanya apa Bang? Lagunya itu My Heart Will Go On. Widih, Celine Dion. Yes. Bang Adi, Bang Adi ini apa tuh? My Heart. Kalau yang kita kenal itu ada kapal. Titanic, kapal Titanic. Bang Adi naik getek tuh, naik getek bocor. Getek tuh mati deh. Ya kita lihat deh ya. Oke, Bang Adi, yuk.
sih mempertahankan nilai budaya Gabang Kromong di era modern sekarang ini? Dengan era modern seperti ini, kita mempertahankan budaya Betawi, khususnya Gabang Kromong. Kita mengikuti era zaman, seperti misalkan orang minta lagu jazz, rock, apa segala macamnya. Kita dengan sebisa mungkin kita harus memang bisa gitu mengikuti era-era zaman sekarang, seperti bikin lagu jazz, lagu pop, lagu rock dan segala macamnya. Nah, itu sebagai yang mempertahankan juga kita nggak boleh putus asa. Istilahnya dengan musik tradisi ini kebanyakan kan anak muda malu lah segala macam lah istilahnya dengan tradisi. Nah, kita mencoba mengajak mereka dengan sebisa kita gitu buat mereka suka dan cinta dengan musik Gabang Kromong. Itu kita membuat aransemen baru lah. Contohnya seperti yang tadi yang kita bahas tadi ya Bang ya, bahwa Gabang Kromong bisa ngikutin era sekarang ya. Makanya tadi kayak dengan karena Gabang Kromong tuh nadanya tuh bisa ini Bang ya. Iya. Gitu loh. Jadi bisa ngikutin ada do re mi fa sol nya ada dari tayannya itu. Nah, jadi contohnya tadi tuh yang kita lihat ikannya tuh. Apa film apa Bang? Yang ini Bang ya, perahu getek yang tenggelam. Perahu getek yang tenggelam. Itu tadi kan belum ada nih, kita sapa dulu nih sebentar. Oh iya. Ininya jangan nih. Mohon maaf pemirsa, tadi ya agak sedikit telat tapi nggak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa cinta budaya Indonesia. Karen sampai segitunya dia typing ikut. Bahkan sekarang pun Zoom juga ikut. Coba ini kita jangan sampai kalah nih kita nih. Intinya dari luar negeri aja sampai mau ikut kemari-mari nih mulai. Nah, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh dari teman-teman ada di rumah. Halo everyone. Apa kabar? Ini saya sebagai orang asing kagum sama budaya Indonesia. Dan ya aku punya permintaan. Anak-anak muda harus mencintai dan mempelajari dengan benar. Ini hal yang benar-benar bagus di Indonesia. Dan ya jangan sampai lupa. Karena luar negeri kita sudah cinta budaya Indonesia, sudah punya gamelan, sudah punya ini, tapi itu semuanya ada di sini. Jadi awalnya nih Karenza dulu nggak langsung ke Gabang Kromong. Dia awalnya dia mencintai dari musik Bali ya. Topeng Bali. Topeng Bali. Nah, dari negaranya datang ke Indonesia. Nah, dia mempelajari topeng Bali ya, musiknya. Tapi dengan begitu ketemu kita sebagai pelestarian budaya Betawi, dia sangat terpicut dia Bang. Kayaknya waduh, senang kali dia ikut. Dia terpicutnya sama saya. Oh iya. Memang senang budaya Betawi itu luar biasa. Dari alat musiknya, sejarahnya, tariannya, aku bisa lihat dan ketemu ciri khas Indonesia di dalam Betawi. Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada. Ada di Betawi ini juga ya. Menurut saya. Oke, ini menurut kalian saya. Tapi nggak Betawi aja, karena banyak kita budaya juga menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ikanya tetap kita satu Indonesia. Nah, mungkin ada lagi tuh. Ada nih pertanyaan nih Bang, kan tadi kan teman-teman kita kan udah pada lihat nih pertunjukan yang tadi nih. Nah itu kan kelihatannya mudah banget nih mainannya nih Bang. Kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk memainkan alat musiknya Gabang Kromong ini biar bisa jadi sebagus ini gitu? Itu tergantung diri kitanya yang mau belajar. Kalau memang diri kitanya setengah-setengah, itu prosesnya panjang banget. Bisa sampai 3 tahun, bisa sampai 4 tahun. Tapi kalau memang kita cinta, kita bener-bener istilahnya suka, pengen, dan niatnya bener-bener kokoh, pengen belajar alat musik Betawi, itu kemungkinan besar 1-2 tahun udah bisa kayak gitu.
dasarnya pokoknya ada kemauan Bang ya. Dasarnya ada kemauan. Mau mencintai budaya manapun aja tetap dasarnya ada kemauan dulu ya. Benar. Ya biar gimana juga kalau nggak ada kemauan ya bisa Percuma. cepat lambat. Iya. Contohnya maaf, ini Karensa ini boleh kata nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Enggak, dia bisa main gambang itu waktu pelatihan Yayasan Benyamin Tabolo waktu di Situ Babakan. Bisa tanya sendiri dia bisa main sekarang, ikut dan sempat konser di Balai Kota. Karensa ini. Satu lagu. Oh, hebat ini. Tidak sampai setahun dia bisa main gambang. Bang, nih Karensa ini. Nah, Dia- kalau dari Bang Mul sendiri nih sama teman-teman nih, kalau misalnya mau ada pementasan atau pertunjukan, itu biasanya latihannya berapa lama sih Bang? Tergantung. Kita misalkan ada project yang benar-benar ngegarap lagu baru gitu, itu bisa sampai 1 bulan lebih, bahkan bisa sampai 2 bulan. Wow. Bang Ali apa nih? Ada mau tanya atau Karensa dulu deh? Karensa mau tanya lagi, bertanya? Enggak. Banyak. Kita kasih kesempatan nih Karensa Iya. ya. Yang bela-belain dia ikut datang latihan sampai Zoom ini. Ini passionnya Bang Andi nih. Atau ketemunya di mana nih dia? Bang, usia berapa? Usia 25. 25 masih Sudah muda. jadi pimpinan ya. Sudah menjadi leader. pimpinan. Ya. Dan sebagai anak muda yang ya zaman sekarang banyak gaptek atau mungkin kurang kegiatan, Ya. apakah menurut Mas ada manfaat buat saat belajar dan main musik Betawi buat jiwa atau buat pikiran atau stresnya? Apakah ada hal yang lain selain melestarikan budaya Betawi? Berarti manfaat Iya. untuk anak-anak muda zaman sekarang nih. Manfaatnya itu sangat luar biasa. Oh, Kalau ya? untuk belajar musik Betawi, itu yang tadinya kita stres, yang tadinya kita mikirin kerjaan segala macam di luar sana selain bermain musik gitu kan, dengan kita mendengarkan aja itu stres kita hilang. Khususnya misalkan saya lagi Galau. lah. Bahasa sekarang galau. Ya, Misalkan lagi galau nih, itu dengan mendengarkan lagu klasik, terus dengerin lagu-lagu almarhum Babe, kontemporernya, itu benar-benar semua hilang kegalauan itu. Gitu. Istilahnya kita ngedengerin adem sambil ngopi. Apalagi sampai bisa main teyan nih Bang. ya. Waduh. Diresapin Bang. Sampai meremelek. Wow. Pernah nggak Bang Andi? Betul. Jadi yang jelas latihan dapat ilmu, dapat duit Bang. Wah, itu Nah, dia. iya, bisa dapat duit kan. Ujung-ujungnya pokoknya dapat duit. Ya iya, kita manggung. Ya, begitu ditonton orang banyak. Iya. Ada penghasilan tersendiri. Benar-benar itu Gitu. memang saya juga ingat kata almarhum Babe saya. Dulu lagi masih masih SD gitu. Iya. Emang istilahnya kalau masih SD kan gitu susah banget buat latihan gitu Bang Iya. Andi, maunya main Susah, aja emang. susah ya. Pernah tuh dia nyeletuk, kata Babe, lu kalau bisa main alat gambang kromong bukan lu nyari duit tapi duit nyari lu. Oh. Tuh sampai sekarang masih saya ingat kata Babe. Mungkin ada. Mungkin gini kali Bang, pengalaman Abang kan selama dari awal sampai sekarang nih, ada nggak sih Bang pengalaman yang paling berkesan atau pernah mengadakan ke luar negeri gitu? Jadi ya, saya tambahkan Pengalaman, ya. iya. Abang ini kan penerus. Mungkin pemirsa juga takut yang baru ngikutin nih kita nih, kok umur sekian udah jadi pimpinan. Nah, jadi Bang Mul ini boleh katakan penerus almarhum bapaknya ya. Nah, jadi pertanyaan kita nih, selama Abang jadi penerus kesenian pimpinan almarhum bapak Abang, Babe, Abang tuh udah pernah nampil di mana aja? Apakah udah Iya. di luar negeri, di dalam negeri, di hadapan para menteri? Coba Bang. Kalau khususnya Sanggar Cahaya Subur itu keluar kota palingan. Gitu. Untuk menjenjang ke luar negeri itu belum. Belum ya? Belum. Insya Allah Bang, Insya Allah. kita doain ya Bang nih ya. Ya, pokoknya mudah-mudahan gitu. Apa seni budaya Betawi pokoknya para seni itu harus nyaba juga Iya. dijajal ke luar negeri nanti. Bisa Bang, bisa.
Mohon doanya aja deh, barangkali nanti kita bisa bawa gitu sana Pak. Akan ada dukungan-dukungan dari yang terkait semuanya. Nah untuk Miss Karen nih, gimana sih perasaan Miss saat pertama kali belajar gambang kromong? Yang saya jatuh cinta sama Yang padahal tidak bisa, tapi sama seperti Bapak bilang tadinya Yang ya? Yes, satu nada aja saya sudah relax. Lalu saya itu belajar memang Gambar. yang guru yang Gambar. sudah siapin buat kita orang asing. Itu guru-guru yang luar biasa, yang sangat-sangat mahir, sangat sabar sama kita. Karena saya bukan pemain musik. Aku senang sekali, senang gong, senang vibrasi, vibrasi ya, jung. Yang I love it. Tapi yang saya paling senang tiap kali aku ikut acara ini dan lihat grup di sini di sana, tiap kali saya dengerin musik, saya selalu keluar dan menari sendiri. Itu selalu bikin saya ingin menari. Itu yang kerennya dan sangat, menurut saya gambang kromong itu sangat kontemporer, sangat modern, walaupun itu tradisi. Iya. Buktinya bisa membawakan lagu Titanic. Iya. Saya yakin kalau bawa ke festival ke luar negeri pasti punya 2.000 penonton yang tidak bisa tahan menari. Karena di sini orang sedikit malu joget bersama, tapi kalau di sana pasti menari. Mungkin lanjut kali ya Bu ya, Iya, biar iya. makin seru nih. Iya. Kita penjelasan mendalam dari Karen juga bisanya. Di film itu tuh bilang Titanic ya, oh yang aku begini bang. Itu tahu malah. Tahu deh, Bang. Kalau begini berarti gambang kromong kagak akan punah, Bang. Kalau kita lihat pemain-pemain yang muda-muda, ya lagunya juga tuh lagu kayak sergala lagu gitu tadi udah bisa dinyanyiin tuh, Bang tuh. Ya, mau lu kemana tuh mau itu? Itu kenapa kita bisa memainkan musik itu karena dari sisi musik, dari sisi melodis itu kita bisa memainkan semua lagu, biar maupun jazz, pop, rock segala macam itu karena kita udah ngebantu sama alat-alat yang lain seperti ada pengayaan, terus juga ada piston, trompet itu, terus ada suling, terus mereka nih gambang kromong gendang hanya sebagai ritme. Jadi perpaduan ritme sama melodi kita lakukan. Benar juga kata Mas Sharon, kami sangat terbuka buat semua musik. Jadi Betawi ini asal usulnya ya itu dari beberapa ini ya, unsur dari budaya ya. Dan Betawi ini terbuka banget menerima awalnya ini. Iya. Bisa menggambarkan budaya yang mana yang Masuk ke masih Betawi. selain Cina atau menjadi Betawi, budaya Betawi. Oh, itu ada selain unsur budaya Cina, itu ada trompet juga, unsur budaya Portugis ya, Portugis juga masuk. Portugis Jadi masuk. Cina, Portugis, Arab, itu ada juga bang ya? Ada bang. Maksudnya di Betawi ada ya Arab. Gitu. Jadi itu Karen, jadi baru banyak. Kan tadi kan kita udah nonton yang baratnya nih Bang. Abisnya ada lagi nggak nih kira-kira? Oh tentu ada dong. Apa tuh? Pastinya. Ini kita menyanyikan lagu-lagu klasik tempo dulu. Klasik tempo dulu. Iya. Apa bang tuh misalnya biar pemirsa juga tahu nih apa Klasik. Oh. Itu klasik. Kenapa namanya klasik tempo dulu? Itu benar-benar lagu klasiknya Betawi. Kan ada beberapa macam. Ada 3 macamnya. Ada lagu klasik, ada lagu sayur, dan ada lagu modern. Sekarang kita menampilkan lagu klasik. Oh, kayak si kuning gitu loh ya? Itu lagu-lagu sayur. Oh. Kalau lagu-lagu lagu klasiknya itu kayak model Setambul, Setambul. Centeng Manis, Jali-Jali Bunga Siantang, begitu.
Ini Bang Andi udah apa tuh lagu ini? Oh, pasti. Di luar kepala. Apalagi lagu-lagu modern gua. Wow, udah pasti lah nomor satu. Kalau lagu modern gua ngerti. Oke, ya, kita lihat ya. Oke, ya. Boleh. Ini apa yang Judul lagunya Versi Selamat Datang. Versi Selamat Datang. Ikan kakap, ikan muara, ambil salah memang saya bakuli. Sayang memang tiada mati. Diminta maaf buka suara, ya minta maaf buka suara. Kalau masalah memang tolong betuli. Tarik Pak Solis, ya Bang Haji. Yang paling enak si air mata, paling enak si air mata. Sayang nama satana di dalam langsa. Ya sayang memang tiada mati. Sayang ucapkan selamat datang. Kalau saya ucapkan selamat datang, moga hadirin semua menjadi senang. Tarik lagi,
Halo SMKN 27 Jakarta, senang sekali kalian ada di sini. How are you today? Are you loving budaya Betawi? Should. Sure, thank you. Nah, ini langsung ada pertanyaan nih, Bang. Waduh, ada pertanyaan. Dari Jovina. Jovina. Untuk Miss Karen. Miss Karen. Miss, bisa kenal Gembang Kromong itu gimana? Apakah dulu Miss nggak tahu apa-apa, terus semenjak kenal jadi suka, terus atau emang Miss tuh udah kenal Gembang Kromong dari dulu dari sosial media, mungkin dari internet, terus langsung jatuh cinta lagi, atau apa sih Miss kenapa bisa kenal? Bisa jatuh cinta Ya. yang kenal sampai kenal ke Yayasan Benyamin ya. Kenal, tolong ceritakan Miss. Oke, saya sudah 9 tahun di Jakarta. Dan saya minta maaf dan malu sekali, tapi saya tidak rasa itu salah saya juga. 6 tahun pertama di sini sama sekali saya tidak tahu memang ada budaya Betawi. Ini sedih banget. Tapi secara umum cuma tahu ondel-ondel yang di jalan. Secara umum. Secara umum. Ya. Lalu aku ingin ada kegiatan acara pentas buat anak-anak, karena menurut saya sebagai guru yang mencintai Indonesia, anak-anak Indonesia harus mengalami budaya yang benar di dalam tempat sekolah. Ya, ini sangat concern. Di Australia itu sudah mereka dapat lihat musik gamelan, pemain musik Indonesia, pentas di sekolah, datang ke sekolah. Bukan cuma sekedar di YouTube. Dan ini kaitan dengan cara kita bisa hidup sebagai seniman. Jadi saya cari-cari, awalnya mulai tanya di kampung saya, karena pernah dengar ada musik bagus, siapa itu? Tapi itu musik jalanan dan tidak tahu mereka tinggal di mana. Lalu ketemu sama beberapa pemain waktu di acara Taman Ismail dan tanya. Lalu ketemu lewat mereka ketemu sama Bang Andi dari Kinang Putra. Dia datang ke sekolah dan ketika dia ceritain sedikit tentang sejarah musik Betawi, punya budaya ini, campur ini, dan dengarin, oh my goodness, masa sih ada budaya sekuat ini di Jakarta? Tapi ya, jadi aku sangat-sangat salut sama Yayasan Benyamin Sueb untuk dukung dan dorong dan melestarikan budayanya. Karena memang maaf, saya lihat di Indonesia kurang peduli sama budayanya sendiri. Itu tangkapan saya dari mata luar. Seharusnya setiap anak di seluruh Indonesia dapat kesempatan untuk melihat budaya asli, walaupun itu budaya Betawi atau budaya ini, atau harus bisa ketemu sama seniman yang mahir dan lihat, karena ini caranya kita mencintai. Kalau cuma lihat orang asal-asal atau cuma lihat di YouTube, nonton teater pun, aku nonton diri saya di YouTube, saya tidak mau. Ini tidak sama. Musik Betawi menurut saya sama tari Betawi itu hidup karena hidup. Tapi memang zaman ini susah. Jadi kita sebagai ya sekolah, bisnis, acara apapun, jangan asal-asal budayanya sendiri. Dan ketika saya lihat topeng Betawi, cuma 2 kali selama saya jatuh cinta sama budaya Betawi, saya dapat lihat topeng Betawi. It's amazing. Ketika lihat ketika lihat orang yang benar-benar melakukan topeng Betawi dengan benar, bukan cuma asal-asal ini, ya tempelkan dan tapi benar-benar latih, itu merinding. Iya. Jadi bisa kita garis bawahi
bahwa Karen ini menilai di Jakarta khususnya karena ini perbaruan campur ya, kota besar, yang dia nggak sangka, dia nggak peduli, ternyata dia budaya yang di DKI ini atau di Jakarta ini masih ada, kagum gitu artinya. Iya. Dan mungkin dia tadinya pikir dengan kota besar ini apakah memang ada budaya aslinya, ternyata ya dia baru ketemu Bang nih. Benar begitu ya? Baru ketemu. Dan secara umum memang ya sebagai turis, sebagai orang asing, ya maaf kita cuma tahu Bali, lalu Jawa. Itu sudah untung kalau baru tahu Randai, Sejojo dari Papua, lalu Betawi. Yang Tapi bercampuran. Betawi sebenarnya tuh bisa kemana-mana di seluruh negeri. Saya tidak ada penonton yang tidak bisa suka musik Betawi dan tariannya. Mudah-mudahan ya kita bisa lestarikan semua dengan adanya Karen sini bisa mempromosikan budaya Betawi ke negerinya Karen supaya bisa dikenal lebih ini lagi. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma pencinta. Perantara, maksudnya Karen bisa perantara untuk membantu kami semua ini. Mudah-mudahan ya. Ada lagi gitu pertanyaan? Ada nih. Untuk Bang Mul, gambang kromong dibandingkan dengan cokek, mana yang lebih dahulu muncul di Betawi? Gambang kromong dibanding cokek? Iya. Yes. Gambang kromong dibanding cokek itu sebenarnya munculnya itu sama. Oh sama. Munculnya itu sama, cuma perbedaannya dia ada penari latar. Kalau cokek itu penari latar yang nemenin orang ngibing, joget segala macam itu. Nah, kalau cokek, saya bahas cokek nih ya. Kalau cokek zaman dulu itu benar-benar seorang penyanyi. Itu benar-benar seorang penyanyi. Saya pernah bercerita juga sama dulu almarhum Mama Masnah tuh. Kata dia memang benar cokek itu sebenarnya bisa nyanyi dan seorang penyanyi, bukan cuman sekedar nemenin ngibing atau joget gitu kan. Cuma di era sekarang orang banyak yang istilahnya dengan adanya cokek itu cuman istilahnya cokek ya cuma sekedar istilahnya joget doang lah, nemen-nemen tamu lah istilahnya. Makanya yang dipandang sebelah mata ya itu karena istilahnya sudah istilahnya melewati jalur dari yang cokek aslinya itu. Sebenarnya jadi gini, mungkin sebenarnya cokek asli itu ya dia bukannya sebuah hanya tempelan semata doang, tapi memang itu adalah satu memang kebutuhan atau memang seninya Betawi itu ya cokek. Benar. Tapi jangan zaman dulu tidak ada negatifnya mungkin. Benar. Nah dengan sekarang ini mohon maaf kan kadang-kadang sekarang apa yang tadi saya nyimak ada tamu mungkin ditemenin tamu atau apa itu kan jadi konotasinya kayaknya negatif aja begitu ya Bang. Padahal itu cokek itu bukan menjurus sekedar itu ya dia memang ada maknanya, ada artinya atau seninya lah gitu ya. Iya benar. Gitu. Baik, nih Bang, dengan pertanyaan yang tadi dari Nazar, dia nanya lagi nih Bang. Jadi tuh ada nggak sih keterkaitan antara gambang kromong dengan cokek ini? Keterkaitannya sangat kuat. Apa tuh? Ya satu sisi musiknya. Musiknya dia juga. Musiknya dia juga gitu. Gambang kromong ya dia, cokek ya dia, gambang kromong juga. Berarti cokek itu musik pengiringnya gambang kromong nih? Iya. Itu ya boleh katakan kayak termasuk kategori menari kali ya Bang. Iya, enggak penari. Penari itu penari. Cokek itu penari. Penari latar. Zaman dulu awalnya memang cokek pakai baju mungkin maaf saya juga mungkin belum lahir kali. Mungkin kayak pakaian Karen dengan yang sopan, cokek, ada tamu ya dihibur. Bukannya artinya bukan konotasinya bukan negatif gitu loh. Nah, sekarang agak sedikit ya konotasi yang namanya nemenin tamu jadi akhirnya berlebih-lebihan yang nggak jelas. Mungkin seperti itu. Tapi tadi bilang aku belum lihat cokek. Itu tadi saya dengarin sinden nyanyi. Biasanya nyanyi tentang apa kalau tradisi?
sama cokek itu nyanyinya sama lagu-lagunya Gambang Kromong. Tapi maksudnya Yang lirik, kata artinya apa? Itu sebenarnya sama karena lagu Gambang Kromong itu kan nggak jauh dari pantun. Oh, oke. Oke. Terus ada lagi pertanyaan? Mungkin kita langsung ini aja bahas pertanyaan-pertanyaan. Ada nih, oke. Dari Anggi Melda Harza. Kenapa sih Bang Gambang Kromong itu perlu dilestarikan? Saya mau tanya kenapa tidak? Iya. Coba pertanyaan, Jadi kalau dibilang lestari ya sangat perlu. Dimanapun daerah, dimanapun itu punya kesenian harus dipertahankan, jangan sampai hilang kan punah. Kalau hilang ya kita tidak punya sebuah identitas ya. Ada identitas bahwa kesenian tradisional harus kita tarikin, harus dikembangkan. Yang kita salut orang luar negeri aja mau gitu loh. Masa kayak kita ini kagak mau melestarikan gitu. Ya. Boleh saya jawab? Ya. Oke. Silakan. Satu, kenapa harus lestarikan? Ini salah satu poin orang Betawi, orang Indonesia bisa menjadi bangga. Banyak hal, maaf, dari masalah sampah sebenarnya ada banyak masalah. Tapi yang kuat di sini ada budayanya sendiri. Itulah salah satu alasan. Selain itu, kamu juga itu terkait dengan siapa kalian, siapa diri kita. Jadi antara tukar budaya saya ketemu bisa dapat mendengar. Kalau saya tidak bisa dapat mendengar musik Betawi, saya tidak diperkaya. Like I become a better person. Aku menjadi orang yang lebih baik karena bisa mengalami budaya kalian. Dan kebalik. Ya mungkin ini kali ya Beh, kita nonton yang selanjutnya nih biar makin seru. Bener nggak nih Bang? Kita lihat ya. Iya. Jadi itu lagu tradisional. Lagu klasik tradisionalnya. Tapi maaf, aku tidak bisa membedakan antara lagu tradisional dan lagu sayu. Klasik atau ya apa bedanya? Kalau klasik itu bener-bener lagu tempo dulu yang istilahnya bener-bener jarang orang mainin dan jarang orang dengar. Nah, sedangkan lagu-lagu sayur seperti Sirih Kuning, Jari-jari biasa dan segala macamnya itu sudah istilahnya populer umum ya. Aku tahu apa namanya Sirih Kuning. Oh gitu, kalau umum itu disebutnya sayur. Dan saya mau tanya, kalau orang baru belajar musik Betawi, apakah harus dari tradisi dulu lalu bisa diangkat atau bisa mulai belajar di mana-mana? Like mulai belajarnya. Iya, mulainya belajar di mana? Ya biasanya Bang Mul kalau mengajarkan anak-anak yang di Sanggar ini mulai dari musik tradisionalnya dulu. Musik tradisionalnya dulu, baru nanti kalau misalkan memang dia sudah bisa, sekiranya memang sudah lancar, baru kita bisa tampil kayak di panggung-panggung, kayak kayak ada undangan dari kedutaan atau gimana, yaitu biasanya bisa kita tampilin. Biasanya alat musik tradisionalnya dulu, kayak gambang, kayak kromong, gitu. Sama kong ahian, gendang, mungkin kecrek. Ini kalau kecrek ini kecrek. Oh, sedikit di bawah atau di bawah? Iya. Ya. Wow. Jadi mungkin kayak saya nanti pengen belajar, Pak. Kali gitu. Jadi saya kepingin belajar main Gambang Kromong. Apa dulu yang harus dimulai? Seperti itu ya. Apa yang harus dimulai? Tolong kasih tahu saya. Mungkin seperti itu. Mungkin abang bisa ngajarin. Mungkin gambangin dulu. Kalau saya kurang tahu, mungkin bahasanya gambang itu kan nadanya ada do, re, mi, fa, sol, mungkin seperti itu. Yang dari situ mungkin ya. Jadi not-notnya bangun, not-notnya, kunci-kuncinya. Jadi gitu. Itu kalau mau belajar memang tergantung kitanya. Kita suka alat yang mana nih? Gitu. Kalau kita sudah suka dengan alat besar satu gitu, ya otomatis kita ajarin dari dasarnya bang. Gitu. Dari pengenalan notasi, pengenalan nadanya, penempatannya. Nah, baru selanjutnya
dimulai dengan belajar lagu. Jadi Saya mau tanya gong. Gong. Apakah itu kelihatan segampang itu? Gong. Atau memang susah atau tidak? Memang susah, itu ada hitungannya, ada ketukannya. Aha. Gitu. Ada ketukannya 51, ada ketukannya 31. Gitu. Tergantung presisi lagunya dan si gendang itu. Karena si gong ini nggak luput dari si tukang gendang. Kalau misalkan tukang gendang salah, otomatis pemain gong tahu. Gitu. Kalau pemain gong salah, otomatis pemain gendang tahu. Nah, ini mau sekarang juga pengen tanya juga. Tadi kan bedanya ya klasik terus sama modern. Nah, kalian ini pengen tahu gambang klasik dan gambang kromong modern gitu. Lagu-lagu itu kan beda-beda juga kan antara gambang kromong. Nah, saya jelasin biar sejelas-jelasnya gitu. Kalau gambang kromong klasik itu misalkan lagu-lagu itu tadi kita contoh satu lagu versi Selamat Datang. Kalau lagu modern ya seperti lagu-lagu almarhum Babe. Oh, itu modern. Itu modern, penambahan alat musik seperti melodi, seperti keyboard, bass dan segala macamnya. yang dibilang modern itu apa? Temporer. Iya, itu Kontemporer. Kontemporer ya. Itu yang dalam rumah Babe Benyamin. Iya benar. Dan yang klasik tradisional itu bisa disebutin siapa yang menciptain atau itu ciptain di mana atau memang itu apa seperti warisan mereka? Memang itu seperti warisan karena lagu klasik itu dari zaman ke zaman itu sampai sekarang belum pernah ada yang tahu siapa penciptanya. Wow. Sampai sekarang makanya sekarang gambang kromong misalkan mau di mana siapa yang bawain itu otomatis penciptanya akan. Dan musik Betawi di luar dari yayasanmu yang 40 tahun sebelum itu Iya, sudah ada. Ya dari nenek moyang kita nih yang Kira-kira tahun berapa? 18-an. Kira-kira 200 atau 1800 ya. 18-an. Oke. 1800 sekian kan. dan lagunya itu dinyanyikannya lewat pantun dan pantun. Beda halnya dengan lagu-lagu modern yang ditenarin ataupun yang dibawakan oleh almarhum Babe Benyamin Sueb. Kalau itu kan dia ada syairnya, tapi kalau ini syairnya itu pantun dari pantun ke pantun. Maksudnya bisa diubah-ubah. Iya, bisa diubah-ubah. Wow, that's amazing. Coba deh kasih contoh biar saya ini pantun. Mungkin gini kali Bang, kan tadi ngomongin pantun Iya, nih Bang. pantun tentang lagu ya. Kira-kira ada nggak sih nanti Abang nampilin alat musik pemainnya itu sambil pantun sambil nyanyi gitu? Oh, ada. Pasti ada dong. Masih ada nih. Pasti ada. Berarti kita lihat itu Bang ntar ya? Iya, ada ya? ada. Oh, kami tunjukkan ya Bang ya? Ada. Oh, kalau lebih biar apa nggak penasaran, kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Setuju? Setuju. Setuju, kita lihat dulu. Oke. Kita lihat. Rindik ada jejak Semarang. Ya rindik ada jejak Semarang. Kalau bisa memang di kampung duri. Rindik ada jejak Semarang. Rindik ada jejak Semarang. Apabila kisah memang di kampung duri. Ya kalau badan terselip memang
Tadi ada pertanyaan Bang, kita belum kita kupas benar-benar. Kenapa sih dipertahankan tuh gambang kromong harus dilestarikan? Nah, itu pertanyaannya Bang, tolong dijawab Bang. Kayaknya simpel benar sih jawabannya Bang. Ada pertanyaannya. Karena begini Bang Haji, kita itu di Gambang Kromong itu benar-benar istilahnya luas lah, istilahnya kita bisa menerima semua adat dan kesenian yang ada di Indonesia maupun yang di luar. Oh gitu. Misalnya contohnya misalkan dari Portugis trompet, dari Cina itu ada pongayang, terus dari Arab kita ada rebana biang. Nah maka dari itu kita sebagai warga Betawi juga istilahnya banggalah, itu istilahnya harus banget melestarikan karena gini, di Betawi ini gambang dan kromong itu dipakai dari semua musik juga, di semua budaya maupun budaya mana, budaya Bali, Jawa gitu ada juga. Makanya kalau kita sebagai orang Indonesia bersyukur banget istilahnya mengenal budaya Betawi itu. Kenapa? Karena di situ ada nilai-nilai juga. Nilai-nilainya Bang ya, jadi nggak kalau itu mencerminkan atau identitas ya, identitas bahwa ini ya Betawi ya punya gitu loh. Nah bisa apa ya, gambang kromong, rebana, ya mungkin Jawa juga ada seperti itu. Ada. Karena kita sebagai warga asli atau Betawi, kalau kita nggak lestarikan ya hilang begitu aja. Jadi identitas Betawi kagak ada tuh jadinya. Iya benar. Dan juga itu karena kalau kita istilahnya kalau anak-anak yang baru-baru ini kalau memang mengenal budaya Betawi itu istilahnya bersyukur banget karena di situ ada nilai-nilai sendiri. Misalkan itu ada nilai keterbukaannya buat semua budaya masuk ke Betawi, dan juga nilai-nilai yang istilahnya berbau ke Pancasila. Itu ada semua di budaya Betawi. Gitu. Ya, yang jelas emang kita harus lestariin Bang. Iya kita dong. kembangin. Karena ini budaya, kesenian khas tradisional Betawi. Iya, masa kita mau diem aja. Jangan sampai ada orang bilang jangan sampai lo nyesel ntar lo. Karena apa? Kita nggak lestariin. Iya, ntar diambil sama negara lain. Contoh banyak Bang ya, kita nggak tahu. Kita masih lestariin aja nih, ya mau dari yang ngakuin ngakuin aja masih gitu, apalagi kita nggak lestariin gitu loh. Nah mungkin buat Bang Mul nih, ada pertanyaan dari Mutiara Fauzia. Apa sih arti gambang kromong menurut Abang? Tadi kan katanya perlu banget dilestariin nih. Kenapa nih menurut Abang tuh artinya tuh apa? Maknanya tuh apa? Maknanya gambang dan kromong itu, gambang kromong itu dua alat musik yang berbeda. Gambang dan kromong itu dia punya unsur tersendiri gitu. Istilahnya kenapa harus kita dan kenapa tadi? Kenapa itu harus sampai dilestarikan tuh kenapa tuh Bang? Ya itu karena memang istilahnya memang budaya kita budaya kita tuh benar-benar istilahnya perlu banget dilestarikan karena budaya kita tuh sangat unik dan istilahnya beda dengan budaya-budaya yang lain. Iya kan masing-masing di negara kita ini kan banyak budaya. Banyak gitu. Kaya dengan budaya. Kaya dengan budaya. Jadi masing-masing daerahnya ya harus melestarikan budaya masing-masing. Nah, pertahankan, melestarikan. Karena tadi saya bilang kalau kita nggak begitu, kita nyesel belakangan. Iya. Bisa diklaim sama negara lain, mau gimana kita? Iya. Itu. Nah nih buat Miss, ada lagi pertanyaannya nih Miss dari Eka Ulansari. Miss, bagaimana sih Miss membedakan mana yang orang itu beneran bisa memainkan alat musik atau bisa menarikan suatu tarian dengan benar sama yang asal-asalan? Kalau menurut Miss? Ya, kalau musik itu cara menikmati atau tidak menikmati. Kalau sebagai pemain, dan aku juga pemain teater, itu ketika topengnya atau gerakannya hidup atau tidak. Jadi misalnya, ya aku juga belajar sedikit
Pancasila Betawi Cibitik. Ya, kau bisa lihat ketika orang yang asal sila, atau pakai topeng, ya. Tapi ketika orang yang benar-benar menari, benar-benar bisa, memang ada tenaga yang kelihatan dari dalam, dari tangan, dari mata. Dan kalau pakai topeng, bedanya antara orang yang tidak belajar dengan benar dan orang yang belajar dengan benar, matanya hidup, topengnya hidup, dan itu sangat teknis dan sangat ada kombinasi antara teknis sama the special you know the the magic, gerakan ya. Gerakan tapi yang ekspresi atau dari meditasi atau persiapkan diri atau olah jiwa, ya whatever. Ya, tapi itu dua-duanya dikombinasikan. Nah nih Miss, ada lagi nih Miss. Kan gambang kromong ini kan tadi Miss bilang layak dan bisa dipertontonkan sama orang luar, ya kan Miss? Nah, apa sih Miss yang bisa membuat gambang kromong ini terkenal dan bahkan bisa diterima oleh masyarakat luar? Maksudnya? Jadi mungkin menurut Miss nih, kenapa gambang kromong ini layak buat dipertunjukkan atau diterima oleh teman-teman Miss yang di daerah luar Indonesia ini? Jadi sekarang sampai benar-benar mau pelajari, terus sampai bisa sekarang mau melestarikan ya, ini ada kombinasi sempurna. Misalnya buat orang yang suka yang halus, yang sedikit musik cocok buat meditasi, ada teyan. Kalau kamu seperti saya suka joget dan menari terus, itu ada suasana happy. Ya, like it's lalu bisa semuanya. Dan karena memang ada beat, ketukan yang ketukan. Itu sangat universal, itu bisa komunikasi langsung. Dan ini kembali ke pertanyaan sebelumnya, buat orang asing ketika lihat orang yang benar-benar bisa, mereka bisa menerima dan bisa mengerti dan bisa bangun gagasan sendiri. Kalau di menari dengan jelek, itu cuma kostum yang cantik. Tapi ya itu pada sedikit pertanyaan, sampai Miss Karen ini bisa mempelajari kok sampai pedulinya mau mempromosikan ke negara, ke mancanegara. Ini pertanyaan buat Karen maksudnya. Karen mau belajar budaya Betawi sampai begitu bisa, kok peduli sekali mau mempromosikan ke negara, mancanegara. Apa kelebihannya gitu maksudnya? Susah, apa terkait dengan sifat saya sendiri, dalam arti jangan satu atau dua budaya yang muncul di mata orang asing, padahal ada budaya yang lain. Karena memang lewat punya penonton yang beda macam-macam, itu juga bisa bantu seniman melestarikan. Karena susah melestarikan kalau memang tidak ada kesempatan main. Nah, makanya itu sebentar sedikit lagi. Makanya saya mau mengingatkan Miss Karen aja begitu peduli sekali, terutama ini lagi dia mempelajari budaya Betawi. Nah, yang sekarang buat PR kita, ketenangan kita, kenapa yang penduduk asli, orang Betawi asli atau kita yang ada berdomisili di DKI dan tidak mau mempelajari, tidak mau melestarikan, bukan tidak mau ya, kayaknya cuek-cuek aja gitu loh. Nah, yang jauh-jauh aja mau. Nah, itu masa kita kalah sih sampai Miss Karen ini gitu. Jadi kita mari sama-sama kita lestarikan budaya Betawi biar bisa berkembang ya. Oke, makasih. Mungkin kita nonton yang berikutnya kali ya Bang, biar makin seru nih. Manislah juga kulit bijinya.
lagu-lagu Betawi yang lagu-lagu aslinya, klasiknya. Jadi pantun berpantun. Tapi kata-kata tadi itu baru diciptakan buat saya ya. Oh, pastinya. Spesial banget itu. Kayaknya ada pertanyaan lagi nggak nih dari yang tadi ditampilin sama Bang Mul dan teman-temannya? Mengenai kalau pantun Iya. lagu-lagunya. Berapa tahun misalnya kamu sendiri sampai bisa, dan apakah kamu bisa menguasai semua alat musik lalu spesialis ini atau cuma bisa main ini? Saya itu pertama kali kenal memang dari kecil ya. Pertama kenal memang dari kecil. Dan di rumah juga sering belajar. Pertama awal mula saya diajarin main tromo sama almarhum Babe. Terus berlanjut setelah Babe meninggal. Nah otomatis semuanya diserahkan kepada saya. Nah dengan itu gimana caranya saya bisa seperti almarhum Babe? Gimana caranya membibitkan anak murid? Gimana caranya bisa punya musik? Nah barulah belajar mulai dari kromong, terus belajar pengayang, terus belajar gendang, sampai belajar gamelan, dan alhamdulillah sampai sekarang itu belajar semuanya hampir 10 tahun. Nah nih Bang, kan tadi kan baru ngeliat kayak gini yang pantun-pantun itu nih Bang. Itu emang udah selesai atau kira-kira masih ada penampilan lagi nih Bang? Oh, masih ada dong. Wah, apa tuh? Masih ada kan lagu modern masih ada. Modern Bang ya. Modern kita bawain Jadi juga. berapa sesi, berapa segmen Bang? Jadi itu dibuka juga dengan lagu-lagu juga. Iya benar. Boleh nggak nih Bang ditampilkan teman-teman kali aja penasaran kan? Gimana sih kelanjutannya nih? Boleh dong. Tadi kan udah lagu klasik. Terus juga kita bakalan nampilin lagu yang modern. Biar kaula muda atau sekarang bisa menerima. Benar. Maksudnya gitu tujuannya ya Bang ya. Oke. benar. Udah nggak sabaran nih Bang. Udah nggak sabaran. Udah nggak Oke, sabar dah, banget, Bang. nggak sabar. Baik, kalau gitu. Iya, kita lihat ya. Pak Sulis, Iya Bang Haji. kita nyanyi lagu Setambul. Lagu Istanbul. Enak banget. Luar biasa. Di kota raja, di kota raja, tak boleh dibawa saja. Dari mana dari mana datangnya lintang? Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Ada posnya. Ada posnya kok. Namanya? Kalau lagunya Setambul dirusakin ada posnya. Ini jadinya Istanbul rusak. Setambul rusak. Coba tarik Bang Haji. Dari mana memang
datang-datangnya cinta. Asik banget. Dari mata turun ke hati. Balik maksudnya. Apa Dirusakin lagi dah. Iya, 2 kali dirusakin. 2 kali dirusakin. Tarik. Tarik kok. Tidur miring, rase-rase di samping. Mantap. Terbayang-bayang Bang Haji di bulu mata. Tarik lagi Bang Haji. Dari dulu memang sudah dibilang. 3 kali rusak, Dirusakin lagi. dirusakin lagi. Tarik kan nih. Ayo dah. Sedari dulu memang Ya. sudah dibilang. Apa Bang Haji? Enak ya Bang Uban. Setengah hati si buat apa?
kecil kalau ada orang Manggarai nanya tentang budaya Betawi, ya. Budaya Betawi yang kita sayang, jangan pamer apa yang gak berurusan. Kenalin budaya ke semua orang, biar seni Betawi jadi berkembang. Gambang kromong tari topeng pencak silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Panggil dorong nombal itu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Gambang kromong tari topeng pencak silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Panggil dorong nombal itu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Selamat datang wahai para undangan yang jauh dekat biar pada senang. Banyak seni Betawi yang bertahuan, kita kumpul biar banyak ketahuan. Budaya Betawi yang kita sayang, jangan pada apa yang gak keurus. Tuh, udah kita lihat ya tadi ya, yang diberikannya. Mungkin ada pertanyaan lagi gimana Mega? Belum ada nih pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dari teman-teman yang masih ingin bertanya seputaran Gambang Kromong boleh langsung aja di Q&A atau enggak di room chat ya. Dan untuk yang belum absen silakan absen di room chat, menyebutkan nama, terus asal sekolah atau institusi ya. Ditunggu. Udah Be, gimana nih Be? Apa nih tadi nih masalah kita tadi dari apa Gambang Kromong ini Gambang tradisional sampai sekarang kita bisa pertahankan dengan adanya era ya globalisasi, dan sekarang anak-anak nih bisa mau menerima itu mesti kan ada terobosan nih Bang ya. Iya betul. Nah, coba Bang, mungkin Abang bisa ceritain sedikit Bang, Gambang Kromong tuh jangan hanya kayaknya etnisnya yang dibawa terus, kok sampai sekarang ini masih bisa bertahan nih Bang nih. Dasarnya dari siapa nih Bang nih? Nah, ini saya jadi yang saya bertanya nih. Saya bertanya nih, mungkin Abang bisa jelasin Gambang Kromong ya secara apa istilahnya nasional, bisa secara nasional bahkan mancanegara itu di era almarhum Babe Haji Benyamin Sueb. Ada kemungkinan di bawah tahun 70 ya. Babe Benyamin Sueb berani menerobos Gambang Kromong dari klasik tempo dulu menjadi modern. Dan yang dibilang kontemporer. Jadi itu ambil terobosan Bang. Ada terobosan di situ. Jadi ditambahinlah gitar melodi, ditambahin bass, bahkan ada keyboard, bahkan ada juga drum mungkin, musik-musik lainnya. Jadi secara ini modern. Jadi Gambang Kromong modern itu sebutannya. Jadi namanya bukan klasik. Nah, jadi Gambang Kromong kontemporer gitu. Sebutan Gambang Kromong itu ada dua jenis. Satu Gambang Kromong klasik, dua Gambang Kromong modern. Nah, Gambang Kromong modern itu seperti lagu-lagunya di zamannya almarhum Babe Haji Benyamin Sueb. Mungkin nanti kita lihat kali Bang ya, ada lagunya ada. Jadi banyak Bang ya lagu-lagu almarhum Babe Benyamin. Termasuk saya kalau manggung itu ya selalu bawain lagu-lagu Babe Benyamin yang modern gitu ya. Karena kenapa musik Betawi, lagu-lagu Betawi disukain di istilahnya secara nasional ya. Karena bahasa Betawi itu sama dengan bahasa Indonesia gitu, nggak beda jauh kan gitu. Kadang-kadang kan kalau di Betawi ada bahasa lu, ada gue kan gitu. Ya itu jadi orang manapun bisa cepet
dimengerti gitu, dimengerti. Jadi wah, kita main di daerah Kalimantan atau daerah Jawa, Bali, bahkan ini orang masih bisa mengerti bahasanya gitu ya. Jadi samalah bahasa Betawi ya, bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Betawi kan gitu. Jadi perlu saya tambahin bahasa sehari-hari ya Bang. Bahasa sehari-hari. Tetap bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia yang baku. Tetap. Tapi kebanyakan orang untuk interaksi itu ya sering memakai bahasa Betawi kali ya. Betawi gitu, yang apa yang sehari-hari kita sehari-hari ngomong gitu. Tapi tetap bahasa Indonesia yang asli ada bahasa yang bakunya. Itu juga begini, kalau saya pernah manggung ya keluar daerah gitu, ya orang itu tahu, Bang minta lagu ondel-ondel dong Bang, gitu. Jadi bisa kita bawain kan gitu kan. Jadi orang mengerti gitu. Nah itulah jadi di sisi modernnya ya. Bahkan mancanegara saya pernah juga istilahnya manggung di Singapura ya gitu. Abang lu pernah ke Singapura nih? Iya pernah. Jadi 2000 penonton. Pernah naik pesawat berarti Bang? Nah itulah Bang ya. Nggak pusing Bang? Jadi jangan takut Mul. Ngelestariin budaya Betawi, ngembangin budaya Betawi. Gua aja dengan nyanyi lagu-lagu Betawi bisa terbang sana kemari gitu. Dengan bekal ini Bang. Iya, bawa lagu-lagu Betawi. Budaya ya. Budaya. Jadi pokoknya budaya apa aja yang penting kita punya keahlian, kita punya kemauan. Insya Allah tuh bisa mempromosikan ke mancanegara. Iya, bukannya kita yang bayar Mul, kita begitu jalan terbang kita dibayarin, pulang bawa duit gitu. Jadi jangan takut istilahnya jadi seniman Betawi, jadi seniman gambang, jangan takut miskin. Iya. Jadi mungkin nanti kita ini ada tinggal satu sesi lagi ya, diberikan mungkin yang kontemporer ya, barangkali nanti pemirsa bisa ngebahas. Gitu loh, mau bertanya yang kenapa sih kok timbulnya nih musik kontemporer, bukan kenapa enggak sampai sekarang klasik aja deh. Kenapa siapa yang mempopulerkan modern ini kontemporer? Kita lihat ya sekarang ya. Kita lihat ya. Adek manis, abang pergi jangan menangis. Hati-hati, jaga diri, abang ke kota cari rezeki. Nah, Abang, ya. cocok banget. Muka setel, tuh, cocok emang. Cocok apa nih? Kayak tadi. Gua kira cocok buat Nah, nih, Bang, kan tadi tuh kayaknya dengar-dengar lagunya kayak lagunya almarhum Babe Benyamin. Apa itu si kontemporer ini emang harus identik sama almarhum Babe Benyamin lagu-lagunya, atau bisa yang lain juga di kontemporer? Itu mah Bang Adi yang lebih tahu. Ini kan di dalam gampang promo. Tadi abang kan bilang nih lagu ini lagu modern. Nah, itu gini mungkin maksudnya Mega nih. Lagu modern ini selalu kok di lagu Benyamin. Mungkin abang bisa jelasin. Ya, lagu modern ini bukan kan kenapa nggak tadi diterusin aja lagu yang namanya Sayur gitu, atau lagu yang lain-lainnya. Gitu, maksudnya gitu Bang gitu. Iya, kenapa kita bawain lagu modern? Karena juga kita kan ngelihat Babe begitu populernya di Betawi kan, begitu the legendnya dia di Betawi gitu kan. Kita apa salahnya sebagai generasi muda, anak-anak Betawi gitu, gimana caranya supaya nih lagu-lagu Babe nggak punah begitu aja gitu. Makanya kita menampilkan lagu-lagu dari Babe Benyamin. Jadi sekarang ini jadi tetap diselingi dengan lagu yang modern. Modern itu ya maksudnya lagu almarhum Benyamin. Jadi semacam kayak tadi kan yang lagu yang perahu tuh Titanic tuh. Nah, itu kan udah modern juga kan katanya. Gitu. Jadi ya, nah ini yang jagonya nih Bang Adi. Iya gitu. Jadi kalau lagu Babe itu memang semua orang tahu Bang.
Jadi Gambang Kromong yang tadinya musik lokal yang adanya hanya di tanah Betawi, berkat Babe Benyamin nyanyiin, akhirnya bisa mancanegara, gitu. Pahamlah, orang tahulah, oh ini Gambang Kromong. Nah makanya disebutlah Gambang Kromong modern, itu Babe Benyamin nyanyiin, ya. Jadi orang tahu. Lebih tahu lagu-lagu almarhum Babe Benyamin, karena kalau klasik tempo dulu kan paling kita bisa dihitung lah ya lagu-lagunya, tapi kalau lagu-lagu Babe Benyamin kurang lebih 800 lagu ada lagu-lagunya. Ya, Babe Benyamin tuh. Babe Benyamin masuk kontemporer ya Bang ya? Iya benar. Jadi semua orang mungkin akan suka gitu. Nih abang, kira-kira nih abis ini ada pertunjukan lagi atau udahan nih? Abis ini kita sudah selesai. Cepet banget ya, kayaknya masa gak sih cepet banget? Kayaknya baru nyampe. Udah mau pamit. Gimana? Kira Bang Andi? Bang Andi kan tadi bawa Tyson nih, saya ajak tempat latihan di Bang Mul. Kita udah ngumpul-ngumpul panjang lebar nih. Nah, kira-kira Karen puas nggak nih lihat pertunjukan? Kalau kurang puas, nanti setelah acara ini Karen bisa ngomong-ngomong sama Bang Mul lah. Privat atau gimana? Ya. Biar bawa teman sekalian, Bang. Ya. Biar bawa teman sekalian kemari belajar musik Betawi. Jadi tidak harus menjadi orang Betawi. Iya, tidak harus ini. Ya. Iya dong. Ya, kita ini aja, kita tutup aja ya. Oke, kita tutup. Baik, teman-teman, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada Yayasan Yamin Sueb dan juga Benz Radio yang sudah mengajak saya dan juga Karen dan juga Bang Andi dan juga Bang Haji Beno berkunjung ke Sanggar Cahaya Subur. Pimpinan siapa nih? Bang Mul. Baik, saya Mega Suryanti dan ada Haji Beno dan juga ada Bang Mul, ada Karen, Bang Andi dan juga Bang Haji. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek mandi, adek mandi, abang pergi jangan menangis. Pasti jaga diri, abang ke kota cari rezeki. Abang sayang, hati-hati di rantau orang. Cepat pergi, cepat pulang, jangan lupakan sawah dan ladang. Selamat tinggal oh sayang, Selamat jalan oh abang, sawah dan ladang. Hai sayang, jangan lupakan. Selamat tinggal oh sayang, selamat jalan oh abang, sawah dan ladang. oh sayang, jangan lupakan. Abang sayang, ingat-ingat, jangan lupakan dengan seorang. Jangan takut, Iya, jangan bimbang, pasti abang segera pulang. hati-hati ya bang. Tungguin abang di rumah. Pasti. Ntar abang balik lagi bawain martabak. Martabak. Cepet-cepet ya bang. Selamat tinggal oh sayang, Selamat jalan oh abang, sawah dan ladang oh sayang, jangan lupakan. selamat tinggal oh sayang, Selamat jalan oh abang, sawah dan ladang. Hai sayang, jangan lupakan. Abang
waktunya Iya. cepet banget ya. Nah tadi ada kelupaan nih bang. Apa tuh? Apa tuh? Pengumuman pemenang. Wah, itu nggak boleh dilupain Nah, tuh. bener banget Mana? nih. Benar. Dibacain nggak nih bang? Bacain dah, bacain. Oke. Nah. Nih ya, keputusan Dewan Juri. Juri dan tim kreatif kita ya. Dan tim di tim. kreatif tidak Nah. dapat diganggu gugat. Nah. Jadi yang berhak mendapatkan kaos hanya 3 orang saja ya. Ingat pertanyaan-pertanyaan yang Ya, berbobot ya. pertanyaannya pertanyaan yang benar-benar berbobot banget ini. Hmm. Bagus-bagus banget. Ada Nazar Wijaya. Hmm. Kedua ada Anggra Octavia dan ketiga ada Michelin. Nah, hadiah ini akan dikirim ke sekolah masing-masing. Oke, nggak usah perlu diambil, nanti diantar Iya. pokoknya sampai ke sekolahnya. Oke, apa lagi nih udah? Udah kali ya, Bang ya? Oh. Kita udah udah. Gimana Kak waktunya Lensa? udah. Ada yang mau disampaikan? Ada mau disampaikan? Mau tanya? Oh ya, Oh, silakan. Iya. Kalau ada yang dari kalian yang mau request lagu, aku kira Bang Mul di sini harus mulai mencipta lagu Romong Betawi buat anak-anak muda supaya lebih hidup. Jadi buat Kontemporer, saya ya. request Eminem. Oh, oke. Request. Jadi kalau request kirim ke website-nya. Nah, Benar. ya. Udah? Oke, mungkin kita akhiri perjumpaan kita hari ini dan kita akan ketemu lagi kapan nih, Be? Minggu depan ya. Sabtu ya? Sabtu tanggal Minggu 28. 28 dan 29, 29. jamnya jam 10. 10 sampai jam 12 siang. Nah, itu Zoom meetingnya ya gitu Iya, ya. benar. Jangan sampai minggu depan itu ada sanggar Hari- dari sanggar Kinang ini, Putra. Kinang Putra. Hari Sabtunya ya kan. Iya benar. Nah, Tentang oke. tarian-tarian Betawi. Nah, jangan sampai ketinggalan tuh. Kalau bisa dipantengin aja tuh. Benar. Ya, ikutin ya. Oke. Baik, saya Mega Suryanti dan juga ada Bang Andi Sueb. Maulana Dari pimpinan saya Subur. saya Beno Benyamin dari Yayasan Benyamin Soeb. Saya Karensa dari Australia, pencinta Oke. budaya. Pencinta budaya. Ya, oke. kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.